Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan berbicara tentang bab lain hari ini, adalah peluang timnas masuk di Piala Dunia 2026. Kiai, kenapa sampean komentari bola? Karena saya suka bola, bahkan Pondok Pesantren Alisani pernah menjadi juara 2 di Liga Santri tingkat kabupaten, kemudian masuk ke regional di Jawa Timur. Tapi akhirnya kandas karena kalah 1-0 untuk masuk tahapan selanjutnya. Tapi perjalanan dari Pondok Pesantren Alisani untuk tembus ke Jawa Timur itu luar biasa bagi saya. Setelah lolos di kabupaten, selalu banyak menang besar, menang 18-0, bahkan pernah 8-0 dan 4-4 di Jawa Timur, pernah menang 4-1 dan seterusnya. Dan mungkin banyak juga yang tidak tahu bahwa saya pernah menjadi manajer dari sepak bola kabupaten, ya, namanya Perseba. Tapi saya memanajeri khusus yang U17 di Piala Suratin. Dan selama saya memegang Perseba itu, alhamdulillah tidak pernah sekalipun kalah. Bahkan pernah menang dengan Bayangkara FC 3-0, dengan Mitra Surabaya 1-0, dan banyak. Alhamdulillah tidak pernah kalah. Tapi sayang ketika itu ada COVID sehingga Piala Suratinnya tidak ditunda. Nah, kita akan kembali berbicara peluang timnas untuk lolos Piala Dunia. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan saya ucapkan selamat kepada timnas yang memetik kemenangan di kandang lawan 3-0 tanpa balas. Luar biasa. Saya optimis ketika PSSI ini dipegang oleh saudara Erick Thohir. Kenapa? Karena kalau kita melihat hadis daripada Rasulullah SAW di dalam konstruksi membangun apapun maka harus kepada ahlinya. Dan saya memandang bahwa saudara Erick Thohir ini adalah ahli di sepak bola. Kenapa? Karena beliau mantan, kalau tidak salah, manajer di Inter Milan dan lain sebagainya, sehingga sangat sudah familiar dengan bola. Sehingga saya sangat semangat, begitu optimis bahwa Indonesia insya Allah mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah masuk ke Piala Dunia 2026. Nah, bagaimana peluangnya? Peluangnya adalah Asia sekarang ini alhamdulillah ya mendapatkan jatah 8,5 negara. Jadi 8,5 negara. Kenapa setengah, Kiai? Karena setengahnya ini akan melakukan play-off untuk play-off interkontinental nanti untuk lolos ke Piala Dunia. Kita akan melihat peluang Indonesia. Nah, peluang Indonesia dengan kemenangan dengan Filipina di kandang di Gelora Bung Karno, kemudian di GBK menang 1-0, kemudian di kandang lawan di Vietnam menang, bukan mencuri tetapi menang penuh 3 poin penuh, maka Indonesia ini kemungkinan akan lolos ke babak ketiga nanti. Karena paling tidak prediksi saya Indonesia ini paling tidak untuk lolos ke babak ketiga ini adalah minimal 7 poin, ya. Kita sementara ini sudah 6 poin dan dengan 1 kali seri 7 poin. Insya Allah lolos. Apalagi Indonesia nanti akan menang di GBK melawan Filipina dan mudah-mudahan bisa membalas Irak juga. Dengan pemain-pemain yang luar biasa. Saya salut sama Orat Mangun, juga Jay Ignes, terus siapa lagi? Tom Hai. Luar biasa. Dan tentunya pemain-pemain yang lain, Marcelino luar biasa. Dan tadi juga siapa namanya? Ramadan juga mencetak 1 gol. Oke. Anggap kita lolos ke babak ketiga, insya Allah ya, insya Allah. Maka di babak ketiga ini ada 18 negara.
akan dibagi menjadi 3 grup. Artinya satu grup itu terdiri dari 6 negara. Nah, kalau Indonesia bisa, anggaplah jangan sampai juara 1, runner up, maka Indonesia otomatis akan lolos Piala Dunia. Jadi dari 18 negara ini nanti di babak ketiga akan dibagi menjadi 3 grup. Masing-masing grup itu terdiri dari 6 negara. Juara 1 dan runner up-nya akan lolos otomatis ke Piala Dunia. Artinya juara dan runner up di masing-masing grup berarti ada 6 negara yang pasti yang langsung lolos ke Piala Dunia. Nah, kalau misalkan terburuknya adalah Indonesia tidak masuk di juara atau runner up, nah kakak Jen, sana dulu, tidak masuk ke juara 1 atau runner up, maka masih ada kemungkinan yaitu babak keempat. Nah, babak keempat ini nanti apa namanya, ada 6 negara yang mereka adalah diambil dari peringkat ketiga dan keempat. Jadi peringkat yang di babak ketiga tadi itu kan ada juara 1, runner up, peringkat 3, peringkat 4. Juara 1 dan runner up langsung lolos Piala Dunia. Peringkat 3 dan peringkat 4 nanti masuk ke babak keempat. Nah, mereka akan dibagi menjadi 2 grup. Ya nanti sebentar nanti. Nah, peringkat ketiga, peringkat keempat ini dari 3 grup itu akan masuk ke babak keempat, gitu ya. Misalkan Indonesia mungkin sulit ya di babak ketiga hanya menempati peringkat 4. Ya dia akan lolos, Indonesia akan lolos, timnas akan lolos. Nah, akan dibagi 3 grup. Nah, nanti dari 6 negara ini akan dibagi menjadi 2 grup, masing-masing grup 3 negara. Nah, juara satunya otomatis lolos Piala Dunia. Artinya ada 2 negara lagi yang lolos Piala Dunia. Mudah-mudahan Indonesia bisa lolos di sini. Saya berharap kalau tidak lolos di babak ketiga, paling tidak lolos di babak keempat. Indonesia akan lolos. Berarti sudah ada 6, 7, 8 negara. Nah, sekarang misalkan yang terburuk Indonesia juga kalah di sini, misalkan hanya menempati runner up, maka masih ada kesempatan lagi. Walaupun ini sangat-sangat tipis, yaitu melalui babak kelima. Nah, runner up dari babak keempat ini masuk ke babak kelima. Nah, nanti siapa yang menang, dia akan masih melakoni playoff, namanya interkontinental, akan diadu antar benua. Ya, bisa dengan Eropa, bisa dengan Amerika, dan bisa dari Afrika. Nah, nanti kalau misalkan lolos, menang melalui babak playoff ini, otomatis lolos ke Piala Dunia. Mudah-mudahan lolos Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.